IKD Swarsana. Pada kesempatan kali ini akan mereview buku untuk SD kelas 4, 5, dan juga 6, yang dimana masing-masing kelas kami akan mereview 2 buah buku dengan judul yang berbeda, yang dimana nantinya akan dibandingkan. Nah, untuk selanjutnya adalah mereview buku. Nah, untuk review bukunya akan disampaikan oleh rekan saya berikut ini. Halo Sobat Ton, baik di sini saya akan mereview buku Bahasa Bali kelas 4 SD. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Nyoman Intan Widiasari dari Pendidikan Bahasa Bali NIM 22120510002. Baik, di sini saya sudah membawa 2 buku SD kelas 4 Bahasa Bali, di mana saya sudah mereview buku-buku ini dengan kelompok saya. Yang pertama ada Kusuma Sastra dan yang kedua yaitu modul bahasa Miwa Sastra Bali. Nah, yang pertama dari buku Kusuma Sastra. Kusuma Sastra ini ada beberapa tim penyusun. Yang pertama Ibu Niputu Intan Pertiwi SPD, yang kedua Niwayan Junianti Widiantari SPD MPD, dan yang terakhir Bapak Igusti Nyoman Sukowirya SPD B. Editor Gusti Bagus Widiantara. Layout dan desain cover tim percetakan Bali, cetakan pada tahun 2022. Penerbit dari PT Percetakan Bali Jalan Gajah Mada dan Pasar. Distributor PT Multi Bali Abdi Jalan Suli dan Pasar. Baik, di sini saya dengan kelompok saya mereview buku ini dari berbagai kelayakan. Yang pertama, kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan grafika, dan kelayakan bahasa. Yang pertama yaitu kelayakan isi. Dari buku ini, kesesuaian materi sudah sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sudah ada. Keakuratan materi ini sudah akurat, relevan, dan dapat dipertimbangkan di kenyataan. Yang kedua yaitu kelayakan bahasa. Dalam buku ini, kelayakan bahasa digunakan tidak berbelit-belit dan menyatukan materi yang pokok. Dalam buku ini, bahasa mudah dipahami oleh kelas 4 SD. Yang ketiga yaitu kelayakan penyajian. Yang pertama, teknik penyajian. Sistem panikap dalam buku ini, penyajian sudah baik, konsisten dalam setiap bab. Yang kedua, pendukung penyajian. Dalam buku ini berisi kata pengantar, daftar isi, wacana, latihan soal, penjelasan materi, contoh, dan ilustrasi. Dan yang terakhir, penyajian pembelajaran terbagi menjadi 3 bagian, berpusat pada siswa, mengembangkan keterampilan, dan kreativitas peserta didik. Dan yang terakhir yaitu kelayakan grafika. Dalam buku ini, sampul buku sudah menarik dan ilustrasinya sangat mendukung dengan tema. Dalam buku ini pastinya ada penyusun, yaitu dari Bapak Dr. Drs. Inyoman Suije M. Hum. Editor Gilang Permadi SS. Desain isi Doni Yusuf. Ilustrator Suranto Ponidi. Desain sampul Muhammad Nur Hadi, dan percetakan pada tahun 2022. Yang pertama, kelayakan isi. Dalam kesesuaian materi dengan kompetisi inti dan kompetisi dasar, belum sepenuhnya memenuhi kompetisi inti dan kompetisi dasar. Keakuratan materi dalam buku ini sudah akurat, tetapi wacana minim untuk membantu siswa dalam lebih memahami materi maupun untuk menambahkan pengetahuan siswa. Yang ketiga, kemuktahiran materi. Materi muktahir, tetapi kurang ilustrasi nyata. Ilustrasi yang dicantumkan hanya berupa gambar digital, seperti ilustrasi tersebut. Dan yang terakhir, mendorong keingintahuan. Dalam buku ini, materi berpotensi menimbulkan keingintahuan, tetapi contoh sangat terbatas. Nah, yang kedua yaitu kelayakan bahasa. Dalam buku ini, bahasa cenderung singkat tanpa penjelasan lanjutan dan minim dialog yang menarik. Nah, yang kedua yaitu kelayakan bahasa.
Dalam buku ini, bahasa yang digunakan cenderung singkat tanpa penjelasan lanjutan dan minim dengan dialog yang menarik. Nah, yang ketiga yaitu kelayakan penyajian. Yang pertama, teknik penyajian. Dalam buku ini, penyajian sistematikanya sudah baik, tetapi kurangnya profil pelajar Pancasila di setiap babnya. Yang kedua, pendukung penyajian. Dalam buku ini, sudah berisi kata pengantar, daftar isi, wacana, latihan soal, penjelasan materi, contoh, dan ilustrasi. Dan yang ketiga, penyajian pembelajaran. Dalam buku ini lebih fokus pada siswa, namun kurangnya proyek yang dapat dikerjakan oleh siswa. Yang terakhir yaitu kelayakan grafika. Dalam desain sampul buku ini menarik dengan gambar digital penampilan warna yang menyenangkan. Huruf simple, polos, tetapi cukup baik. Baik, review selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Kadek Suarsani akan mereview buku dari kelas 5 SD. Untuk buku yang pertama adalah berikut. Nama dari buku ini adalah Bahasa lan Sastra Bali. Untuk nama penulis dari buku ini, namanya adalah Inyoman Suija dan juga Niluh Ayu Eka Suari. Untuk tempat penerbit dari buku ini adalah di Yudhistira Dunia Buku sebelah. Untuk tahun terbit dari buku ini yaitu pada tahun 2021. Untuk kurikulum yang digunakan pada buku ini masih menggunakan kurikulum 2013. Lalu untuk kelayakan isi pada buku ini sesuai dengan karena masih dalam menggunakan kurikulum 2013, buku ini masih menggunakan KI dan juga KD. Dalam buku ini juga sudah sesuai dengan KI dan KD dan memberikan capaian pembelajaran juga yang baik. Lalu selanjutnya adalah keakuratan pada materi. Materi dalam buku ini juga sudah akurat dengan wacananya, diagramnya, dan juga contoh-contoh yang relevan dengan dapat dipertimbangkan pula dalam yang ada pada buku ini. Lalu selanjutnya adalah kemuktahiran materi. Untuk materi dalam buku ini sudah terkini dan juga menggunakan gambar ilustrasi, diagram, dan juga contoh baru yang termasuk ilustrasi animasi juga ada dalam buku ini. Lalu mendorong keingintahuan. Buku ini juga berpotensi untuk menimbulkan rasa keingintahuan siswa melalui contoh yang memicu eksplorasi lebih lanjut. Lalu selanjutnya adalah kelayakan bahasa. Yang pertama adalah dalam buku ini lugas. Bahasa lugas dan juga mudah dipahami, terutama untuk mengenalkan materi berbahasa Bali. Lalu selanjutnya adalah komunikatif. Bahasa dalam buku ini juga sudah komunikatif dengan teks mengenai topik-topik seperti teks mengenai Nyakan di Pawon. Contohnya akan saya sertakan di sini untuk teksnya. Baik, dan juga yang lain-lainnya juga disampaikan dengan bahasa Bali yang komunikatif. Selanjutnya juga yang ketiga adalah kelayakan penyajian. Dalam buku ini, sistematika penyajiannya juga sudah baik, meskipun pada awal bab kurang mencantumkan pertanyaan tematik dan juga profil pelajaran Pancasila. Lalu yang selanjutnya adalah pendukung penyajian. Buku ini sudah mencakup seperti wacana, latihan soal, penjelasan materi, contoh, dan juga ilustrasi yang mendukung. Lalu selanjutnya adalah kelayakan grafika. Seperti yang dapat dilihat pada buku ini, untuk kelayakan grafika dalam buku ini, yang pertama itu seperti sampul. Sampulnya juga sudah menarik dan dengan menggunakan gambar digital yang mencerminkan kehidupan yang ada di Pulau Bali. Seperti yang dapat dilihat pada buku ini adalah ini menceritakan uh, tentang pariwisata yang ada di Bali. Ada tamu mancanluar negeri dan juga ada pemandu wisata dari Bali. Lalu pada tipografi dalam buku ini hurufnya menarik, mudah dibaca dan juga tata letaknya konsisten dari awal hingga akhir. Baik, sekian dari buku yang pertama yaitu pada buku Bahasa lan Sastra Bali yang 2013. Maka selanjutnya akan saya lanjutkan ke buku
Yang kedua yaitu adalah bukunya adalah berikut. Ah, buku ini adalah nama dari bukunya adalah Anyaswari Bahasa Bali, buku pelajaran bahasa, aksara dan sastra Bali. Untuk nama penulis dari penyusunnya dari buku berikut adalah Ibu Tu Agus Erawan. Lalu untuk tempat penerbitnya buku ini adalah di PT Merdeka Plus. Lalu tahun terbitnya yaitu pada 2023 menggunakan kurikulum Merdeka. Lalu selanjutnya adalah dari kelayakan isi pada buku tersebut. Pada buku ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka, jadinya sudah tidak terlalu berpatokan pada KI dan juga KD, namun sudah lebih berpatokan kepada capaian pembelajaran. Namun pada buku tersebut sudah sesuai dengan capaian pembelajarannya. Lalu keakuratan pada materinya dalam buku tersebut juga sudah akurat dengan mencantumkan wacana, tabel, gambar, dan juga contoh. Lalu kemutahiran materinya juga terkini dengan ilustrasi, animasi, dan juga contoh-contoh baru. Lalu kelayakan bahasa pada buku tersebut adalah bahasanya juga sudah lugas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Lalu selanjutnya adalah komunikatif. Bahasa dalam buku itu juga sudah komunikatif dalam mengenalkan materi seperti ada wacana sepak bola berikut dan juga pekan beringkit berikut. Selanjutnya adalah kelayakan penyajian. Teknik penyajian dalam buku ini menggunakan sistematika penyajian yang sudah baik, namun kekurangannya adalah profil pembelajaran Pancasila dalam setiap bab. Lalu pendukung penyajiannya adalah bagian isi dari mencakup kata pengantar, data isi, teks cerita, ilustrasi, dan juga penunjukan kegiatan. Lalu yang keempat adalah kelayakan grafika, seperti yang bisa dilihat. Pada buku ini adalah desain sampul. Yang pertama adalah desain sampul. Desain sampulnya kurang menarik, gambarnya juga kaku, bisa diperhatikan dari bukunya. Namun warnanya sudah sesuai dengan kenyataan. Namun tipografi dan selanjutnya adalah tipografi, hurufnya mudah dibaca dan juga tata letaknya sudah konsisten. Ah, sudah sekian dari pemaparan review dari buku kelas 5 SD. Yang pertama itu adalah Bahasa dan Sastra Bali yang merupakan kurikulum 2013. Sekarang yang kedua adalah buku Anyaswari Bahasa Bali dan Anyaswari Bahasa Bali, buku pelajaran bahasa, aksara, dan juga sastra Bali merupakan kurikulum Merdeka. Baik, sekian review dari saya. Akan saya kembalikan ke teman saya. Halo semeton, lugrayang titiang jagini hayang angge, wastan titiang katoriskan opiani, regrahina mangkin titiang jagin latarang antuk hasil penilaian telaah buku teks kelas 6 SD lan perbandingan buku puniki. Enggih, pada buku yang pertama dengan judul Bahasa dan Sastra Bali, pada penilaian kelayakan isi, yang pertama, materi sudah sesuai dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan kurikulum. Kurikulum materi baik dengan ilustrasi, animasi yang menarik, serta materi mendorong keingintahuan siswa dengan contoh yang terbatas. Nah, selanjutnya pada kelayakan bahasa. Yang pertama yaitu bahasa yang lugas digunakan, komunikatif, dan mengundang keingintahuan siswa. Yang kedua, penggunaan bahasa yang dialogis dan interaktif. Dan yang ketiga yaitu sesuai dengan perkembangan peserta didik dengan bahasa yang mudah dimengerti. Selanjutnya, pada kelayakan penyajian. Sistematika penyajian baik dan konsisten dalam struktur bab. Penyajian pembelajaran terbagi dengan baik, fokus pada siswa. Selanjutnya yaitu kelayakan grafika, desain sampul menarik dengan ilustrasi animasi yang sesuai dan tata letak buku yang konsisten dan rapi.
selanjutnya penilaian buku kedua dengan judul Kusuma Sastra. Pada kelayakan isi yang pertama, materi sudah sesuai dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan sesuai dengan kurikulum. Yang kedua yaitu keakuratan materi dengan ilustrasi yang mendukung dan mudah dipahami. Serta yang ketiga yaitu materi mendorong pengetahuan peserta didik melalui ilustrasi dan wacana. Selanjutnya kelayakan bahasa. Bahasa yang digunakan komunikatif, lugas, dan dialogis. Serta yang kedua, bahasa yang memotivasi siswa dengan soal-soal dalam wacana dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Selanjutnya yaitu kelayakan penyajian. Yang pertama, sistematika penyajian baik dengan penambahan pertanyaan pemantik. Dan yang kedua yaitu penyajian pembelajaran berfokus pada pengembangan keterampilan siswa. Yang terakhir yaitu kelayakan grafika. Yang pertama, desain sampul dinilai kurang menarik namun sesuai dengan kontennya. Serta yang kedua, tata letak isi buku konsisten dan dicetak secara proporsional. Selanjutnya ini kesimpulan pada kedua buku ini. Dapat dikatakan buku Bahasa Sastra Bali baik digunakan untuk kelas 6 SD. Hanya saja beberapa teks dalam aksara Bali yang dicantumkan kurang sesuai dengan siswa kelas 6 SD karena terdapat beberapa aksara seperti bekembang dan demadu yang terdapat pada latihan namun tidak dijelaskan pada materinya. Sedangkan buku pelajaran Bahasa Bali Kusuma Sastra kelas 4 ini memiliki 4 kelayakan yang menjadi indikator untuk mengetahui kelayakan sebuah buku dan dapat dikatakan sudah baik. Maka dari itu kami menilai buku Bahasa Sastra Bali adalah buku yang baik untuk digunakan pada siswa kelas 6 SD. Inggih dikemankan penataran saking titiang antuk telaah buku teks kelas 6 SD yang memimpin keuangan titiang lunas sebenarnya sementara. Nah, itu tadi review buku SD kelas 4, 5, dan juga 6. Jadi, dari buku-buku tadi tentunya memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Nah, kesimpulannya pada buku kelas 4 SD yaitu buku Pelajaran Bahasa Bali Kusuma Sastra sudah memiliki kualitas yang sangat baik. Dihitung dari gambar, dari ilustrasi, isi, materi, dan sebagainya seperti yang dipaparkan oleh rekan saya tadi sudah memiliki kualitas yang baik. Sedangkan pada modul Bahasa Miwas Sastra Bali masih memiliki beberapa kekurangan yang nantinya perlu diperbaiki dan juga ditingkatkan. Kemudian buku kelas 5 yaitu buku Ajnaswari Bahasa Bali dan juga buku Pelajaran Bahasa Bali Kusuma Sastra sama-sama sudah memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertimbangkan. Dan yang terakhir yaitu buku kelas 6 yang dimana bukunya adalah buku Bahasa Sastra Bali yang dapat dikatakan memiliki kualitas yang cukup baik, namun terdapat beberapa materi yang perlu disesuaikan dengan latihan, serta buku Pelajaran Bahasa Bali Kusuma Sastra sudah memiliki kualitas yang baik. Nah, itu tadi penyampaian review buku kelas 4, 5, dan juga 6 SD dari kelompok kami. Dengan adanya video ini, kami berharap dapat membantu para guru dalam mempertimbangkan memilih buku pelajaran yang nantinya akan digunakan untuk mengajari peserta didiknya. Kami ucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video ini, serta kami memohon maaf apabila pada penyampaian review tadi terdapat kesalahan yang tentunya tidak kami sengaja. Akhir kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.